Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Bagus Purbadi dan ini teman saya Walid Maulana, Dan saya Ibrahim Zamhari. dan ini Nur Zafin Hidayatullah. Saya Muhammad Aziz Zadawusyah. kami di sini akan melaksanakan observasi di sekolah SDN Sentol Laok. Kita langsung simak saja videonya. Pada tanggal 28 November, kelompok kami yaitu kelompok 1 pergi ke SDN Sentol Laok yang berada di Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Di sana, kami bertamu dan memberikan surat sekaligus meminta izin untuk melakukan observasi di sekolah tersebut. Setelah itu, kami mengisi daftar tamu dan sambil lalu bercerita dengan guru-guru SDN Sentol Laok. Tak hanya ceritanya yang seru, di sini kami mendapat banyak ilmu serta pengalaman yang bisa kami jadikan bekal untuk masa depan. Nah, keesokan harinya pada tanggal 29 November Sabtu pagi, proses pembelajaran PJOK yaitu senam pagi, di mana diikuti oleh seluruh siswa dan siswi serta guru-guru SDN Sentol Laok. Di sini kami melakukan beberapa senam seperti senam inti pada umumnya, senam kewer-kewer dan senam tolak balik. Gerakan badanku semangat terus maju, ku raih mimpiku dengan semangat baru. 5, 6, 7, 8 kaki berdepan, kaki ke belakang. 5, 6, 7, 8 senam berat.
belajar. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gerak dasar dalam kegiatan olahraga. Gerak dasar itu ada 3 ya. 1. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor. 2. Gerak non lokomotor. Terus yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak sekarang yang pertama ya, gerak lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat. Siapa yang tahu gerakan yang berpindah tempat seperti apa? Yuk. Sebelum bagus. Tahu boleh? Berlari, melompat. Nah itu gerak lokomotor. Sedangkan gerak non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat, contohnya apa? Jalan. Ya tak jalan. Duduk posisi duduk kayak gini. Itu kan tidak bergerak. Satu yang tidak bergerak itu menoleh, mengangguk. Itu gerak non lokomotor. Apa lagi? Tidur. Ya, seperti menoleh, ya, seperti melambaikan tangan. Ada misalnya. Itu semuanya masuk gerak non. Apa? Yang menggunakan alat. Misalnya untuk memindahkan benda, itu gerakan manipulatif seperti menendang bola, menipis bola, melempar bola. Itu namanya gerakan manipulatif. Paham semua? Paham ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak ada kuis, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Langsung angkat tangan. Ya, pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan contoh gerak non lokomotor? Ajukan tangan kalau tahu. Contohnya bukan pengertiannya. Contohnya saja. Ya, kenal pula siapa? Siapa nih? Citra. Apa saja contoh gerak non lokomotor? Jadi ini merupakan salah satu contoh sarana yang ada di sekolah ini, yang biasa digunakan oleh anak-anak di sekolah ini.
baik sebelumnya dengan adik siapa? Citra. Apakah adik Citra suka dengan pelajaran olahraga? Biasanya apa saja pelajaran olahraga yang dilakukan oleh adik Citra? Main bola lagi, lari. Adik Citra lebih suka pelajaran di dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas, seperti yang tadi diajarkan Bapak. Oke, baik, terima kasih adik Citra ya. Bapak izin bertanya, apa saja materi pembelajaran PJOK yang paling disukai siswa? Yang jelas olahraga merupakan salah satu pembelajaran yang paling disukai di antara pelajaran. Karena apa? Selain belajar di kelas, kalau bagi OK itu katakanlah 70% anak-anak itu bisa langsung praktik di lapangan. Contoh ketika anak-anak senam itu ketika diajak senam tadi kayak tadi pagi, terus diajak lari misalnya, ya seperti itu, sehingga mereka itu suka terhadap pelajaran yoga. Baik Bapak, selanjutnya apa saja manfaat yang diperoleh siswa dari melakukan aktivitas pembelajaran olahraga? Yang jelas mereka mendapat pengetahuan secara teori bagaimana mereka hidup sehat, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka secara langsung merasakan paling tidak mereka bisa berolahraga, dalam artian bisa mempraktikkan apa yang mereka dapatkan di dalam kelas. Jadi mereka secara langsung merasakan bagaimana mereka ketika ingin hidup sehat, contohnya dengan berolahraga, dengan mengeluarkan keringat, itu yang mereka dapatkan. Jelas itu juga. Selain mereka bisa sehat secara jasmani, rohaninya mereka juga sehat, karena mereka kan senang kan, pelajaran yang menyenangkan di luar kelas. Selanjutnya, bagaimana guru PJOK memastikan bahwa siswa melakukan aktivitas pembelajaran dengan aman dan benar? Ya, contohnya ketika tadi kan harus diawasi ketika senam, jangan sampai ada yang saling mengganggu. Ikutin contoh yang ada di layar, contohnya seperti itu. Nah, seperti kalau lari misalnya, mereka diwajibkan pakai sepatu agar mereka tidak cedera. Terus kalau ingin melakukan aktivitas olahraga, biasakan mereka itu melakukan pemanasan agar menghindar risiko dari cedera. Ya. Baik Bapak, terus bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini? Baik, terkait dengan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK, ini menjadi tantangan bagi kami, terutama untuk halaman sekolah. Halaman sekolah ketika musim hujan ini sering tergenang air. Jadi untuk aktivitas anak-anak kalau sudah musim hujan hampir tidak bisa dilakukan di halaman sekolah karena terkait beceknya halaman. Jadi kami itu memanfaatkan ruang kelas untuk praktek apa yang sudah diajarkan di dalam buku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama saya mengajar di SDN Santol Laut, belum pernah mendapat bantuan secara khusus alat-alat peraga olahraga dari dinas, yang menjadi tantangan. Terus ada sih sebagian
apa itu raket, terus ikat dengan anunya, koknya. Tapi itu tidak bagus dipakai 1 atau 2 kali sudah usaha. Entah itu sendalnya putus, dengan potong. Nah, iya itu. Terus kalau nggak ada, kami biasanya itu membuat sendiri. Contoh seperti lari apa itu namanya? Lari lompat jauh. Bukan lompat jauh. Lompat Tali. Bukan, lari lompat apa namanya itu? Lompat pagar. Lompat pagar ya? Ya. Itu kami membuat dari pralon. Dari pralon masih ada di gudang itu. Itu ya sekedar itu. Halangan atau tantangan terbesar sebenarnya bagi kami di sini terkait dengan Fasilitas ya. iya, terus ini halaman kalau musim hujan udah nggak bisa. Untung sekarang nggak intensitas dari hujan tidak tinggi. Kalau hujan tiap hari udah nggak bisa itu. Terus bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar bisa terjadi pembelajaran yang maksimal? Ya itu, semua dialihkan ke dalam kelas. Bangku yang tadinya rapi harus dipinggirkan dulu. Praktek lah di kelas, entah itu senam, entah itu senam lantai misalnya anak-anak cara push up, praktek yang ada di buku. Tapi kan nggak seseru di luar kalau praktek. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Iya. Sekian observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Setio Bagus Purbadi, Amit undur diri. Sit.